Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik manis, selamat datang dan bergabung di siaran radio teknologi pendidikan Undikma Mataram. Bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA mengenai jenis-jenis gaya dan gerak. Oh ya, sebelum ke pembahasannya, perkenalkan dulu nih, nama kakak Nia Arizanti dan teman kakak yang akan menjelaskan materi nanti, kakak Fitri Tsunami. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan materi, sebaiknya adik-adik berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Karena apapun yang kita kerjakan itu, alangkah baiknya diawali dengan berdoa. Dengan tujuan ilmu yang kita dapat lebih barokah sehingga cepat meresap dan dipahami. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh kakak Fitri. Adik-adik, di sini kakak penyampaian materinya. Pertama, kakak akan membahas tentang jenis-jenis gaya. Sebelumnya nih, kakak ingin bertanya terlebih dahulu ke kalian. Apakah kalian tahu apa itu gaya? Jika belum tahu, sini kakak akan bantu jelasin. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Adik-adik, kita menggunakan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Gaya yang dihasilkan kerja otot, kita digunakan untuk mendorong meja, mengayuh sepeda, serta untuk menendang bola, dan gaya tersebut disebut dengan gaya otot. Nah Kak Fit, boleh gak jelasin macam-macam jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari? Boleh dong, sekarang adik-adik kita akan membahas bermacam-macam jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tubuh, baik itu tubuh manusia maupun hewan. Contohnya nih, ketika kita sedang bermain permainan tarik tambang, di mana permainan tarik tambang ini memerlukan gaya otot untuk menarik tarik tambang. Kita ke jenis gaya yang kedua, yaitu gaya listrik. Adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik ini dapat diamati dalam kegiatan sederhana. Contohnya yaitu muatan listrik pada sisir yang digosok pada rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, dengarkan itu adik-adik. Kalian bisa mencobanya di rumah jika kalian memiliki sisir plastik, kemudian kalian gosokkan ke rambut yang kering, lalu kalian dekatkan ke potongan-potongan kertas, maka potongan kertas tersebut akan terangkat. Betul sekali kan ya, kenapa bisa terangkat? Hal tersebut dikarenakan adanya muatan listrik pada sisir tersebut, yaitu listrik statis. Selanjutnya, gaya magnet. Gaya yang dihasilkan oleh magnet. Jadi kalian semua pada tahu kan yang dimaksud dengan magnet? Magnet adalah benda-benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah Kak Fit, ada berapa jenis benda sih yang bisa ditarik oleh magnet? Ada dua jenis benda yang dapat ditarik oleh magnet. Pertama, magnetis. Contohnya seperti besi, baja, dan lain-lain. Dan kedua, ada benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, disebut non-magnetis. Contohnya ada plastik, kayu, dan lain-lain. Oh alah, gitu ya Kak Fit. Nah, sekarang Kak Fit, boleh lanjut menjelaskan macam-macam jenis gaya? Oke, selanjutnya nih gaya yang keempat, gaya gravitasi. Gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Contoh peristiwanya seperti buah apel yang jatuh ke bawah karena adanya gaya tarik bumi. Yang terakhir, gaya pegas. Gaya yang dihasilkan oleh kerja benda yang elastis. Contohnya adalah karet. Ketika menarik panah yang terbuat dari karet, gaya pegas ini timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Oh iya Kak Fit, ada gak sih manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ngomongin tentang manfaat nih dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu ada dong kan ya. Yang pertama, manfaat gaya otot untuk melompat, menulis, berenang, dan lain-lain. Manfaat gaya listrik untuk menyalakan lampu di rumah dan di jalan. Manfaat gaya magnet untuk menunjukkan arah pada kompas, yaitu jenis magnet jarum. Manfaat gaya gravitasi untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. Manfaat gaya pegas dalam pembuatan spring bed, permainan katapel, dan panahan. Oke, segitu aja penjelasan dari Kak Fitrinya. Nah, dapat disimpulkan, gaya adalah tarikan dan dorongan yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan, baik dalam bentuk gerakan, arah, maupun konstruksi geometris.
Dan pesan dari kakak nih adik-adik, ternyata banyak ya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, jika sudah tahu, bagaimana nih kita jadi bijak? Tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Dan juga kita harus hati-hati ya memanfaatkan gaya supaya tidak merusak atau merugikan orang lain. Nah, kalau begitu, Kak Nia dan Kak Fitri minta maaf ya kalau ada salah atau kurang dalam penjelasan materinya. Kak Nia dan Kak Fitri pamit dulu adik-adik. Daun salam daun jambu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.